Terima kasih banyak seluruh jemaat dan seluruh gereja denominasi 10 denominasi yang ada di sini sedang berjalan Natal, sehingga kami juga sebagian anak-anak Tuhan yang telah hadir, kami bersama-sama menyaksikan kasih Tuhan yang telah nyata di dalam keluarga hamba Bapak Waigiban, sehingga ada 2 momen penting yang kami telah merayakan saat ini. Dan pertama, kami telah merayakan Natal bersama kita semua hari ini, dan juga pengucapan syukur. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami sering, saya katakan sering, kami biasa mengalami di kabupaten ini sedang mengalami ada 2 hal, satu hal. Kita ada ibadah, tetapi kalau ada bakar batu di belakang, mendesak kita hamba-hamba Tuhan juga ada. Supaya khotbah singkat. Dan juga yang kedua adalah ada pikiran kita ada di belakang. Tapi sejenak, dan ada beberapa hal penting yang kita bisa nikmati kebenaran firman Tuhan. Baik Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami akan mendengarkan ada 2 bagian firman Tuhan. Karena ada 2 momen pengucapan syukur dan juga Natal bersama, sehingga saya baca 2 ayat penting, 2 bagian penting firman Tuhan. Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama, Lukas pasal 2 ayat 30 sampai dengan 31. Dan firman Tuhan ini saya baca, Lembaga Alkitab menulis Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Ayat 30, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. 31, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yang kedua, Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Berkat Tuhan pangkal selamat. Di situ ayat-ayat ini kita lihat bahwa jikalau Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bapak Ibu, sia-sialah juga kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, dan makan roti diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita dengar pertama adalah saya tarik satu kesimpulan bahwa sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Ini tokoh gereja mendahului kita yang ada di sana, dia ada setia duduk di dalam bait sucinya, sehingga dia sudah mengakui bahwa apa yang dia nanti-nantikan itu telah nyata di dalam depan dia, sehingga dia juga apa yang dia lihat sampaikan kepada kita semua sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu, kita lihat bahwa ayat itu keseluruhan pasal 2 itu kalau kita baca, Simeon adalah seorang yang benar dan saleh. Dia ada di Yerusalem yang bertemu dengan Yusuf dan Maria dan bayi Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia telah melakukan dan memenuhi aturan hukum yang ada di Israel, bahwa hukum Taurat mengenai penyerahan anak 40 hari, kelahiran 40 hari. Maka Yesus juga turut ikut, bahwa Yesus telah lahir 40 hari lewat, mereka bawa di bait Allah, dan Simeon juga ikut, dan dia lihat bahwa Yusuf dan Maria dan mereka bawa anak itu di bait Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Simeon katakan sebagai dia seorang nabi saleh, dan dia ada di sana, dia melihat bahwa Roh Kudus di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh kuasa Roh Kudus itu bahwa ia tidak akan mati kalau
sebelum melihat keselamatan atau sebelum melihat Mesias yang lahir itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat di sini bahwa dia diurapi oleh Tuhan dan Simeon datang dan di bait Allah dengan kuasa Allah Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan kuasa Allah Roh Kudus, dia datang ketika Yesus itu, anak itu bawa masuk dengan orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang dinyatakan dalam hukum Taurat itu, yaitu penyerahan anak itu. Kita lihat bahwa ia menyebut anak itu dan menantangnya itu artinya dipeluk. Ya, Yusuf dan Maria, mereka sedang berjalan dan Maria peluk dia dan bawa ke bait Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan di situ Simeon berkata dan seor kepada mereka bahwa sekarang Tuhan biarkanlah anak itu kepada Tuhan. Sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai dan damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Itu Simeon katakan. Melihat, kata ini sangat penting bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau Simeon tidak lihat, dia tidak akan ucapkan seperti itu. Dan satu yang kita harus tahu semua orang, bahwa kalau kita tidak lihat, ya, kita tidak lihat mata kepala sendiri, kita hanya dengar dari jauh. Kita katakan bahwa lewat grup kah, lewat siapa saja, teman, saudara kah, kita katakan kalau tidak percaya, kita katakan apa? Hoa, betulkah tidak? Kalau itu tidak lihat, hanya dengar saja. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kuasa Allah yang nyata kepada ada beberapa orang penting yang mereka lihat pada saat kelahiran Yesus Kristus itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertama adalah orang-orang yang melihat adalah orang dari Majus dan dari jauh. Malaikat Tuhan datang kepada mereka dan Tuhan perintahkan pada mereka, dan orang-orang juru selamat itu ada lahir di kota Betlehem. Mereka yang bawa mengikuti bintang sampai dengan mereka melihat. Itu hoaka atau betul? Coba, hoak atau betul? Betul. Karena mereka lihat langsung di dalam lalu itu adalah Yesus. Maka mereka sesuai dengan perintah Tuhan itu mereka ikuti. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu pertama. Yang kedua, siapa yang datang melihat dia? Simeon. Dia bawa di mana? Dia nantikan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selama hidup dia ada di dalam bait Allah, dia menantikan. Terus sampai dengan sepanjang hidup itu, dia buang-buang waktu di situ. Tapi bukan saja dia buang waktu, dia hanya menunggu perintah itu. Oleh karena dia adalah seorang yang setia, takut akan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, bahwa dia ada di situ. Kapan akan datang keselamatan, kelahiran keselamatan ini? Immanuel ini kapan akan datang? Dia menunggu. Jadi Roh Kudus bahwa dia sampai dengan ke bait Allah, lalu dia menyerahkannya kata-kata yang seperti tadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pergi damai dengan pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan. Luar biasa Simeon. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kita sekarang ini, kita lihat buktikah tidak? Kita mau tanya semua, kita lihat buktikah tidak? Tidak. Ya, secara ini kita tidak lihat secara langsung dekat, tapi ada, saya percaya bahwa ada. Sejarah Yesus sepanjang masa setelah lahir dia lakukan itu ada tidak? Kita langsung lihat. Apalagi cerita yang kita sudah lihat
dalam foto pada saat orang-orang timur yang mereka pergi lihat dan menyerahkan segala sesuatu. Tapi orang timur itu datang, mereka lihat dan bawa sampai dengan ke tempat di mana kelahiran Yesus itu sesuai dengan mengikuti malaikat Tuhan, dan mereka menyerahkan segala sesuatu juga. Bukan saja mereka buang waktu segala tenaga yang korban, tapi ada berkat juga yang mereka menyerahkan kepada Tuhan. Betul tidak? Itu bukti. Itu bukti Bapak Ibu yang dikasih orang. Karena kita sudah melihat bukti itu pada saat kelahiran Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan juga kita lihat bahwa bukti bahwa Yesus menyerahkan kepada Bapa di surga sebelum ia bertumbuh, sebelum ia berkembang, sebelum dia memulai hikmatnya, bertambahnya, dan segala pelayanan yang dia lakukan. Dan dia doakan lalu dia akan memulai pelayanannya. Itu bukti Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Itu Simeon katakan. Bukan di hadapan hanya Simeon saja, tetapi semua bangsa. Sampai dengan hari ini Bapak Ibu yang ada ini sudah di hadapan kita, dia lahir. Dan Tuhan telah memakai kami, Tuhan telah pakai kami, Tuhan telah memanggil kami, Tuhan telah menguduskan kami, dan Tuhan telah menyelamatkan kami, bahwa kita telah lakukan kegiatan-kegiatan yang besar, kegiatan-kegiatan pelayanan yang kita lakukan itu adalah karena ada bukti penciptaan sampai dengan kelahiran Yesus, dan juga pengorbanan Kristus itu dari kelahiran sampai dengan kematiannya. Itu bukti bahwa kita harus melihat itu, dan kita sedang akui itu dalam pelayanan pekerjaannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, umatmu Israel, ya, memuliakan umatmu Israel. Bukan saja memuliakan di Israel di sana saja, tapi seluruh muka bumi ini, seluruh bangsa ini kita sedang merayakan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu bisa lihat Lukas pasal 2 ayat 25-22 itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hanya satu kata yang Maria dia tenang, dia menerima dan itu, tapi Yusuf tidak dengar. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Maria simpan kata-kata daripada Simeon itu sendiri. Dia simpan, dan dia merenungkan juga kata-kata Maria dan ibu anak itu. Sesungguhnya anak itu ditentukan untuk menjatuhkan atau tanda yang menimbulkan banyak orang di Israel. Banyak yang ditimbulkan bahwa pada waktu Kristus Yesus datang, mereka akui dia, dan sampai hari ini kalau kita ada yang pergi di kota-kota di Israel, dan kami baru waktu, dan yang Paules ada beberapa kali kita pergi. Jadi bukti-bukti yang Tuhan nyatakan sudah ada di sana. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh melihat Tuhan. Dan hari ini saya dengan Bapak Ibu, kita harus melihat Tuhan. Tuhan telah menyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh dapat menjadikan suatu tanda, menimbulkan atau suatu tanda kehidupan bagian dalam hidup kami, supaya kita melihat Tuhan. Kita melihat Tuhan itu di mana ada bukti-bukti dalam kebenaran firman Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada bukti-bukti yang firman Allah itu nyata. Kelahiran Yesus Kristus itu dari rencananya, kuasa Allah Roh Kudus itu dijanjikan kepada Yusuf dan Maria, dan juga Simeon telah menyerahkan anaknya ini. Dia akan lanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan itu, dan kita bisa nyatakan sampai hari ini seluruh dunia dapat merayakan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat bahwa kalau kita sudah lihat Tuhan, kita lihat karya Kristus, kita lihat panggilan Yesus, kita telah lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang telah diberikan kepada kita sesuai dengan Pak Giban. Terima kasih kepada Giban telah menyaksikan kasih Tuhan itu. Kami ada dalam Tuhan. Kami
ada di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan menolong kami. Segala sesuatu yang kita rancang, segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita mau buat, Tuhan bekerja sama dengan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayat Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Di sini kita lihat bahwa ayat-ayat firman Tuhan ini Allah turut bekerja dalam pelayanan kita. Kita libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita libatkan Tuhan dalam pelayanan kita. Kita libatkan Tuhan dalam keluarga kita. Dan pada saat kita gimana? Pada saat gimana kita jalan? Pada saat gimana kita duduk dan melakukannya, kita libatkan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan tadi duduk sia-sialah. Sia-sialah. Memang kalau kita dari manusia pikir, kita mengukur, kita mau melakukan segala sesuatu, di tengah-tengah jalan ada hambatan, di tengah-tengah jalan ada gangguan, ada hal-hal yang kita mengganggu aktivitas kita, program kita, rencana kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat ayat firman Tuhan ini sia-sialah. Dan seluruhnya saya tidak akan lebar panjang ke sana, tetapi Bapak Ibu lihat, mengikuti ayat-ayat firman Tuhan itu, bahwa dalam perjanjian lama, kalau kita lihat Tuhan dan kita mengikuti perintah-perintahnya, segala jalur sumber berkat Tuhan buka jalan. Melibatkan Tuhan dalam setiap pelayanan kita, setiap rumah tangga kita, setiap usaha kita. Dalam nyanyian Mazmur Daud, Salomo untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa ia mau melakukan segala sesuatu, ia mengatakan bahwa melibatkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bersama keluarga Bapak Eli Giban, karena Tuhan telah menyediakan tempat rumah keluarga. Bukan hamba, tetapi oleh karena Tuhan. Tadi saya dengar kesaksian Pak Giban, terima kasih banyak. Saya tidak tahu pertama-tama Pak Giban telah menempatkan di Membramo di sana ada rumah atau tidak, dan puskesmas di sana kita tidak tahu kondisi di sana. Tapi saya akui dan saya percaya bahwa pada saat itu dia hanya turun karena mengikuti perintah Tuhan. Kau turun ke sana, melayani di sana, dan sekian lama beliau ada di sana, dan Tuhan bawa dia terus, sampai dengan hari ini kami ada sesuai dengan kesaksian. Oleh karena Tuhan libatkan di dalam kehidupan hamba, sehingga pekerjaan apapun yang dia lakukan, Tuhan diberkati dan Tuhan buka jalan semua. Itu sebabnya hanya oleh karena berkat Tuhan saja yang memperoleh, sebagaimana dinyatakan firman Tuhan Mazmur yang kita baca tadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur yang kita baca tadi, bahwa kita benar-benar melihat Tuhan, kita benar-benar mengikuti Tuhan, dan Tuhan akan berkati. Kalau kita semuanya tinggalkan itu, semua itu tidak ikut, berarti Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu sia-sia. Saya percaya Bapak Ibu, di mana saja Bapak Ibu berada, di mana saja kita berada, disitulah Tuhan telah panggil untuk kita melayani. Kita ada di situ, kami bersyukur, sebab kita adalah umat-Nya. Umat tidak pernah Tuhan lupakan kita. Umat tidak bisa lupakan ke belakang, tapi Tuhan melihat kita dalam pekerjaan Tuhan yang kita setia untuk hal kecil yang kita melayani. Di situ Tuhan akan buka jalan lebar-lebar untuk kita semua. Segala program yang kita buat, Tuhan buka jalan semua.
Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes 3, 9 dan 10, umat adalah kawanan sekerjaku, umat adalah bangunanku, dan kasih karunia dan anugerah yang melimpahkan dalam pelayanan orang-orang yang percaya kepada Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan memberkati kita setia dalam rumah tangga kita. Dasar yang kita diletakkan adalah Kristus Yesus, bukan dasar siapa-siapa, bukan dasar kekuatan kita, bukan dasar kemampuan kita, hikmat kita, kemampuan kita, tetapi kita dasarkan kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11, adanya rumah merupakan anugerah Tuhan. Bapak Giban terima kasih sesuai dengan itu. Dan saya rasa pada saat beliau kesaksian di sini, dan kita juga, tempat ini adalah tempat doa, tempat ibadah, tempat persekutuan. Bukan saja keluarga, tapi kita yang lain juga, kita akan menikmati tempat ini juga. Dan juga Tuhan siapkan kita yang di mana saja kita berada di sini. Tuhan juga siapkan kita untuk kita tempat doa. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat Tuhan, Tuhan akan buka jalan semua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sangat penting adalah kita melihat Tuhan, kelahiran Yesus Kristus sampai dengan sejarah sepanjang masa. Kalau kita mengikuti, Tuhan akan melimpahkan berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan juga menyatakan kepada perjanjian lama dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28, kalau lupakan perintah-perintahmu, tidak dapat mengikutimu, dan kamu akan dapat kutuk. Ya, kutuk itu ada banyak ayat di situ, Bapak Ibu lihat. Kalau kamu melakukan segala perintahku dan mengikutinya, kamu akan mendapat berkat-berkat banyak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat, kita mengikutinya, Tuhan akan membuka berkat Tuhan di situ. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan itu, dan kita lihat Tuhan, jangan kita lupakan Tuhan. Selama kita hidup ada di bumi, kita lihat Tuhan. Segala sesuatu yang kita pikir dan kita rencanakan, lihat Tuhan dan kita bisa lakukan. Satu adalah segala sesuatu yang kita buat, kita lihat Tuhan. Dengan iman kita, saya akan selesaikan. Dan apa yang rencana saya buat ini. Lalu ketiga adalah percaya diri. Ini sangat penting. Percaya diri bahwa apa yang saya buat ini, jangan sampai di tengah-tengah saya tidak melakukan. Nanti orang ada bilang apa? Ada cerita. Nah, maka apa yang kita melakukan, rencana dan rancangan yang kita buat, itu adalah dari Tuhan. Nah, jangan bilang saya, tapi Tuhan yang buat. Tuhan punya rancangan dan rencana Tuhan, segala sumber berkat akan buka jalan semua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah tetap melakukan segala pekerjaan di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam kelompok kami, atau di mana saja kami berada. Kita libatkan Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Dan Tuhan akan memulai, dan Tuhan akan menyelesaikan. Ya, segala sesuatunya. Bapak Giban terima kasih. Tuhan yang memulai. Saya juga menyatakan di sini. Dalam doa saya katakan, Pak Giban, jangan lihat manusia, jangan lihat siapa-siapa, tapi Bapak punya rencana. Tuhan yang memulai, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang selesaikan. Tempat ini yang saya berdoa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Tuhan yang memulai, Tuhan yang bekerja. Yang berikut, dan juga Mazmur 57 ayat yang ketiga itu, Tuhan yang selesai. Puji Tuhan. Bapak Giban, Tuhan bersama Tuhan. Bapak lihat Tuhan, dan juga kita lihat, kita semua lihat Tuhan. Di mana kita berada, di situ Tuhan ada bersama kita. Tuhan menolong kita. Oleh karena itu, mari saya dan saudara kita melihat Tuhan. Oleh karena itu, tempat ini, rumah ini, dan sekarang kita lakukan
bersamaan dengan Natal, pengucapan Natal. Kita semua ada dalam Natal, suasana Natal. Terima kasih Bapak telah membuka sehingga firman Tuhan yang kami sudah dengar tadi. Dan yang kedua adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita sudah dengar bahwa dekat kita ada dalam Natal, kita sudah melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita melakukan segala perintahnya, bukti nyata bahwa kita ada dan semua anak-anak Tuhan menyaksikannya. Oleh karena itu, sebelum kami berdoa, rumah ini kami kuduskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat Tuhan akan melimpahkan dan melindungi keluarga Bapak kita dan menggunakannya dan juga menghormati dan memuliakan Tuhan. Ya. Dan satu ayat bahwa Yesaya pasal 56 ayat yang ke-7, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi keluarga Bapak Eli. Pasal bisa renungkan, saya titipkan firman Tuhan ini. Yesaya pasal 56 ayat yang ke-7. Oleh karena itu mari kita renungkan masing-masing di mana kita berada. Bukan saja khotbah ini saya bicara khusus keluarga Bapak lain, tapi pada umumnya kita ada dalam Tuhan. Kita sudah melihat Tuhan dan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, keluarga kita, sehingga mari kita berdoa. Bapa di surga, kami